Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum malam yang kedua. Oh, belum malam yang kedua. Jauh dari situ. Wa makna asyhadu utawi maknane lapad asyhadu iku a'lamu ngeyakinaken sapa ingsun wa ubayinu lan mertelaken sapa ingsun. Kadang ada orang begini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Emang kamu menyaksikan Allah? Kan gitu. Memperdaya kita, menipu kita. Padahal yang dimaksud maknanya bersaksi ini aku meyakinkan. Lu kalau meyakinkan enggak dengan mata. Dan aku mengetahui, aku menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu maksudnya. Wa yustaratulan den syarataken opo tartibuhuma nertibaken lapad atau kalimah syahadaten. Syaratnya harus tertib. Jadi kalau ada orang mengucapkan syahadaten nggak tertib, nggak sah. Misalkan begini, asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, itu nggak sah. Kenapa? Nggak tertib. Nggak tertib. Jadi asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu misalkan, baru wa asyhadu alla ilaha illallah, nah itu nggak sah, nggak tertib. Pala yasihu mangka orasa opwal imanu iman bin nabi kalawan kanjeng nabi qoblal imani ing dalam sadurunge iman billahi kalawan Gusti Allah. Jadi iman kepada nabi sebelum iman kepada Allah nggak sah imannya sama nabi. Jadi harus sama Allah dulu baru nabi. Jadi orang iman sama nabi dulu, sama Allah belakangan, nggak sah. Tetap nggak dihitung iman sama nabi. Baru setelah beriman kepada Allah, beriman kepada kanjeng nabi baru dihitung. Gitu. Lal mualatu ora syarat nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane syahadaten. Nggak ada syarat harus mualah. Mualah itu terus menerus berkesinambungan. Misalkan orang asyhadu alla ilaha illallah, diam dulu, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap sah. Jadi nggak ada syarat harus mualah. Walal arabiyatulan ora syarat bahasa Arab, nggak syarat harus berbahasa Arab. Wa in asana senajan pinter sapa wong ha ing Arabia, walaupun dia pandai bahasa Arab, misalkan syahadatnya pakai bahasa Indonesia, sah menurut pendapat yang di sini. Lakin yustaratu, tetapi disyaratkan opo pahmu makna memahami maknanya lapad. Talafadho kang ngucapaken sapa man bi kalawan ma, tapi syarat sahnya Islam itu dia memahami lapad yang diucapkannya. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus paham maknanya. Kalau sih nggak paham maknanya sama kayak orang ngelindur atau orang mimpi, dia nggak paham maknanya. Nah itu harus paham maknanya. Wahua utawi makna ma talafazu maknanya asyhadu alla itu iku annahu satu menek kelakuan ikulah ma'buda ora ana kang hak disembah iku maujud bihakin kalawan sak bener pil wujudi ing dalam anane illallahu ang Gusti Allah. Maknanya asyhadu alla ilaha illallah itu tidak ada yang benar disembah di dalam kenyataannya dan di dalam sebenarnya kecuali Allah. Lu itu ada yang disembah Yesus, nggak, yang disembah yang nggak benar. Jadi kalau ada sesembahan selain Allah itu namanya sesembahan yang salah, yang nggak pantas disembah kok disembah, yang nggak benar disembah kok disembah. Jadi yang benar disembah itu hanyalah Allah. Jadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah itu tidak ada ma'bud, tidak ada yang benar disembah di dalam sebenarnya dan di dalam kenyataannya
kecuali Allah Al-Munfarid yang Maha Esa, yang sendiri. Bil uluhiyati, di dalam sifat ketuhanan. Jadi yang menjadi Tuhan hanya Allah sendiri. Tuhan yang di langit ya Allah, Tuhan yang di bumi Allah, Tuhan yang dimanapun Allah. Wa ayyajida, lan yen nambahi sopal musyriku wong musyrik, wong kang nyekutuaken, kafartu ing lapad kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Kafartu ngupuri sapa ingsun bima kalon barang kuntu kang maune ana sapa ingsun asyraktu nyekutuaken sapa ingsun bi kalawan ma wa ana uta ingsun iku bari wong kang lebaran bebas mingkuli dinin sange saben-saben agama yukhalifu kang nyulayani apa dinal Islam ing agama Islam. Maksudnya begini, bagi orang yang musyrik tadinya menyembah berhala ya, menyembah selain Allah, ketika dia masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hendaknya dia dianjurkan menambahkan lapan ini, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Sunnah mengucapkan ini, aku mengingkari apa-apa yang dulu aku sembah sebelum Islam ya, apa-apa yang dulu aku sembah, apa-apa yang aku sekutukan, dan aku berlepas diri dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam. Dan aku berlepas diri dengan semua agama yang berbeda dengan agama Islam. Jadi hanya agama Islam. Itu dianjurkan mengucapkan itu juga. Ya cuman kadang-kadang kalau nggak ngaji begini, amilnya yang nggak ngerti, ustaznya nggak ngerti, ini udah syahadat sah memang. Cuman dianjurkan ya, dianjurkan. Pala yasiru maka orada di sopo al musyriku wong musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tidak jadi mukminan iku wong mukmin. Hatta yaduma, sehingga ngumpulaken sopo musyrik ila syahadataini maring syahadat loro, zalika ing mengkono kafartu, bahkan tidak menjadi mukmin orang musyrik kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, tidak ditambah mengucapkan wa ayyajid, tidak mengucapkan kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku mengingkari sesembahan yang dulu aku sembah daripada yang menyekutukan Allah, dan aku berlepas diri dari setiap agama yang berbeda dengan agama Islam. Itu kama fi raudhah, sebagaimana keterangan di dalam kitab Raudhah, wal ubabi, dan di dalam kitab Ubab. Wakilan dan ucapakan opo lajibu, tapi itu enggak, sebagian pendapat mengatakan lajibu ora wajib opo ziyadatu dalika, nambahi mengkono kafartu bima kuntu. Kata sebagian ulama enggak wajib. Ya kalau sah aja 2 kalimat syahadat doang. Cuman kan ada yang mengatakan, pendapat ulama mengucapkan kafartu bima kuntu asyraktu bihi itu wajib. Walaupun Qil juga mengatakan enggak wajib, untuk ihtiyat, untuk keluar daripada khilaf. Dituntun juga lapan ini. Tapi kalau misalkan amilnya enggak ngerti 2 kalimat syahadatnya sah. Muslim. Wa'lam lanura sapa sira anal imana satemene iman, sesungguhnya iman percaya bilai kan Gusti Allah iku i'tiqadun menekadkan meyakini annahu satemene Gusti Allah iku wahidun dat kang esa. Jadi iman kepada Allah itu kita harus menekadkan sesungguhnya Allah itu Maha Esa, satu di dalam sifatnya, satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam perbuatannya. Itu harus menekadkan begitu. Loh, kok Allah satu di dalam zatnya? Maksudnya apa? Zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Kita satu, tapi satunya kita tersusun, ada kulit, ada daging, ada tulang, bahkan ada tangan, ada tersusun. Timun, bonteng satu tapi tersusun. Jam tangan satu tapi tersusun, ada talinya, ada jarum kecilnya, jarum panjang, ada mesinnya di dalamnya. Nah, satunya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Ya satu. Terus kayak gimana?
La ya'lamu illallah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Udah gitu aja. Terus satu Allah di dalam sifatnya, kan sifat Allah katanya ada 20 yang wajib. Kok satu? Maksudnya satu dalam sifatnya itu sifat ilmunya Allah ya satu, itu aja. Sifat kudrahnya Allah satu. Tuh begitu maksudnya, satu di dalam sifatnya. Dan mana kedua, satu dalam sifatnya, tidak ada satupun selain Allah yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Nggak ada siapapun yang mempunyai kudrah seperti kudrahnya Allah, mempunyai sifat ilmu seperti ilmunya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud satu di dalam sifatnya gitu. Dan Allah satu juga di dalam pekerjaannya. Ini kan yang diciptakan oleh Allah banyak. Ada langit, ada bumi, kok satu dalam pekerjaannya. Allah menciptakan sesuatu itu tidak membutuhkan pelantara, tidak membutuhkan alat. Kalau Allah jadi, udah jadi. Jadi kalau kita kan membuat sesuatu nih, jangan bikin yang aneh-aneh, bikin bakwan aja harus ada terigu, harus ada ini, harus ada kompornya, harus ada. Wah, udah butuh alat banyak baru jadi bakwan. Kalau lo nggak menciptakan apapun cukup. Makanya satu di dalam pekerjaannya. Nah ini penting loh, karena sesungguhnya iman kepada Allah itu harus menekadkan bahwa Allah itu satu. La nadhiro, tidak ada orang anak tonden iku maujud la maring Gusti Allah. Nggak ada yang menyamai Allah, nggak ada. Nggak ada yang menyamai Allah, nggak ada. Karena yang lainnya semuanya makhluknya, semuanya yang diciptakan oleh Allah, semuanya dalam genggamannya Allah. Nggak ada yang menyamai Allah. Satu pidating dalam data Allah, tadi udah jelaskan. Wasifat dalam sifatnya Allah. Wala syarikalan orang anak kang nyekutuni iku maujud lamun Gusti Allah. Bil uluhiyati dalam sifat kepengeranan, tidak ada yang menyekutuai Allah di dalam ketuhanan. Nggak ada. Siapa apa Allah ketika membuat langit ada yang membantu? Nggak ada. Ketika bikin bumi apa ada yang ikut urunan gitu bikin bumi? Nggak ada. Satu di dalam ketuhanannya. Allah menciptakan setan, Allah menciptakan semuanya apapun. Jadi selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah, yang kholik hanya Allah. Wahia utawi uluhiyah, apa sih sifat uluhiyah? Ini sifat ketuhanan. Istiqaqul ibadah, yang berhak untuk disembah. Jadi sifat uluhiyah itu sifat yang berhak untuk disembah. Karena itu pernah ada orang minta izin sama Nabi untuk sujud kepada kanjeng Nabi, Nabi nggak izinkan. Nggak boleh sama Nabi. Untuk menyembah Nabi nggak boleh, nggak diizinkan oleh Nabi. Seandainya, kata kanjeng Nabi, seandainya aku diizinkan seseorang boleh sujud kepada orang yang lain, maka istri akan diizinkan untuk sujud kepada suami. Disuruh sujud sama suami. Karena nggak ada sujud kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Wa anaulan satu Gusti Allah iku qadimun dat kang dingin. Dahulu, maksudnya dahulu apa? Lab tidak orang anak kawitan iku maujud liwujudihi maring anane Allah. Allah itu adanya nggak ada permulaannya. Kalau kita kan adanya ada permulaannya. Makanya ada ulang tahunnya. Langit ada permulaannya, bumi ada permulaannya, semua selain Allah ada permulaannya. Kalau Allah nggak ada permulaannya. Wujudnya Allah itu dahulu pertama tidak ada permulaannya. Wabakin lan langgeng lantiha orana katog iku maujud li abadiyatihi maring sifat langgengnya Allah. Allah itu kekal dan tidak ada akhirnya. Allah pertama nggak ada permulaannya, nggak ada awalnya. Allah yang maha kekal nggak ada akhirnya. Lu orang nih kalau udah masuk nur dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman nih, apaman asyarahallahu sadrahu alal Islam, alil Islam. Apa mang syarahallahu sadrul Islam bahwa ala nurin min rabbi. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, maka dia berada
maka dia menerima cahaya dari cahayanya Allah. Cahaya. Nabi menjelaskan, sesungguhnya nur kalau masuk ke dalam hati, maka hati ini akan menjadi lapang, akan menjadi luas. Itu ada seseorang begini, sahabat Nabi namanya Harisah. Ketemu sama Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kaifa asbahtum ya Harisah? Bagaimana keadaanmu di pagi ini wahai Harisah? Harisah menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Ya Rasulullah, aku di pagi hari dalam keadaan beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, iman sempurna. Kata Kanjeng Nabi, ya Harisah, wahai Harisah, undur mataku. Loh, kamu ini mengucapkan bukan kata-kata sembarangan itu. Pikirkan itu apa yang kamu ucapkan. Dia mengucapkan, aku di pagi hari dalam keadaan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Iman sebenarnya. Harisah usianya masih 17 tahun, masih muda. 17 tahun SMA belum lulus ya. Belum lulus 17 tahun loh, udah dia punya iman sebenarnya. Ada kata Kanjeng Nabi, pama hakikatu iman didalik. Loh, Harisah, apa tandanya kalau kamu itu imannya sempurna? Apa tandanya? Kalau benar kamu iman sempurna apa? Kata Harisah jawab begini, ya Rasulullah, ajabat nafsi anid dunya. Saya udah nggak tertarik lagi sama dunia. Lihat mobil sebagus apapun nggak tertarik. Lihat HP sebagus apapun nggak tertarik. Udah nggak tertarik sama dunia, biasa aja, adem lihat dunia. Udah akhirat aja. Kira-kira kita begitu. Kita nggak punya duit aja pusing, ya kan? Dia udah nggak tertarik lagi sama dunia, duit apa benda nggak? Udah nggak tertarik. Kata Harisah. Kemudian kata Harisah, wastawa anni dhahabuha wa hajar. Bagiku sama emas dengan batu ini nilainya sama. Kalau sekarang kita mengatakan emas dengan batu sama, nilai dibodoh-bodohin sama orang. Lu bodoh. Emas sama batu kan sama, wow deh. Dianggap orang gila kita. Kata Harisah, bagiku nih emas sama batu nilainya sama. Kehilangan emas sama kehilangan batu sama aja, nggak ngaruh. Tuh. Kemudian kata Harisah, wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi. Seolah-olah aku nih melihat arasnya Allah, singgasananya Allah. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah wa hum yatana'amun. Dan seolah-olah aku menyaksikan penduduk surga, mereka sedang menikmati surga. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar yatasa'awun. Dan seolah-olah aku melihat, menyaksikan penduduk neraka lagi menjerit-jerit kesakitan, disiksa di dalam api neraka. Ada kata Kanjeng Nabi, Nabi menyaksikan arafta paljam. Wah, kamu udah benar-benar makrifat wahai Harisah. Tetapi itu, jangan sampai berubah, udah, tetapi itu. Kemudian si Harisah ini berkata sama Nabi, ya Nabi, ud'u li Allah bisyahad. Doakan aku biar mati syahid wahai Rasul. Dia minta, udah punya iman yang seperti ini usia 17 tahun, bayangin. Dia sama Nabi, ya Nabi doakan aku biar aku mati syahid. Nabi itu adalah mujabud dakwah. Akhirnya Nabi mengangkat tangannya. Nabi doakan. Ternyata Harisah ini orang yang pertama syahid waktu perang Badar. Di perang Badarnya. Pertama di perang Badar. Meninggal syahid. Setelah pulang itu langsung syahid di perang Badar. Setelah pulang dari perang Badar, Nabi pulang ke Madinah. Ibunya Harisah nih mapag Nabi. Kan banyak orang pada pengen tahu keluarganya gimana keadaannya, ya kan? Nabi pulang dari perang Badar nih. Harisah nih anak satu-satunya. Ibunya Harisah nanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan anakku? Apakah dia di surga? Kalau dia di surga, maka aku akan bersabar dan aku akan memohon pahala kepada Allah SWT. Atau anakku di neraka? Kalau anakku di neraka, engkau akan menyaksikan apa yang aku lakukan.
Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, wahai ibu, anakmu itu di surga yang tinggi, di Firdausil A'la. Akhirnya si ibunya itu yang tadinya sedih langsung tersenyum gembira. Bahin ya Harisah, beruntung kamu nak, beruntung kamu Harisah. 17 tahun punya iman udah begitu. Bagi dia emas sama batu nih, batu buat ngecor tuh sama. HP sama batu sama. Tuh, sahabat Nabi masih usia 17 tahun. Saya baca dalam kitab Tanbihul Mukhtarin itu dulu nih, salafus soleh ini kalau ngajar begini, menceritakan tentang neraka, mesti ada santri yang meninggal. Itu udah biasa, ada 1-2 yang meninggal. Mati syahid, saking takutnya kan neraka meninggal. Zaman sekarang nggak pernah saya dengar di majlis ada meninggal. Gurunya cerita neraka, misalkan cerita azab kubur, azab ini nggak ada. Kalau zaman dulu saking orang takutnya, lagi ngaji kelepek mati. Ya kita senang udah, alhamdulillah kamu beruntung nak. Di tempat pengajian meninggal di dunia udah sumpek disuruh-suruh terus ya kan. Kamu mati udah kamu senang, udah bahagia di sana. Karena begitu, kalau udah cahaya masuk ke dalam hati, cahaya. Kata Kanjeng Nabi nih, insarahawan fasaha. Maka hati ini akan menjadi lapang hati ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya orang kalau cahaya Islam ini masuk ke dalam hati? Ada, kata Kanjeng Nabi, tandanya. Yang pertama, tata jafa andaril gurur. Yang pertama tandanya at-tajafi bidaril qurur. Dia menjauh, menghindar daripada urusan-urusan yang penuh tipuan, yaitu urusan dunia. Menjauh. Nah, dunia itu kan begitu, penuh tipuan. Wal inabah ila daril khulud. Kembali ke urusan-urusan untuk akhirat, untuk kebahagiaan akhirat, untuk urusan surga. Kemudian wastidadul maut qabla nujulih, mempersiapkan amal untuk kematian sebelum datangnya kematian. Itu udah masuk. Apalagi udah kayak Harisah, udah imannya udah level tinggi, udah iman sempurna. Setiap saatnya seolah-olah menyaksikan arasnya Allah. Setiap saatnya seolah-olah melihat surga dan orang-orang yang ada di dalam surga yang sedang merasakan kenikmatan. Setiap saatnya menyaksikan orang-orang yang ada di dalam neraka lagi menjerit-jerit kesakitan sisa. Wah, kalau udah imannya begitu, udah luar biasa. Wal malaikah utawi para malaikat, ngimankan kepada malaikat nih. Gimana caranya kita beriman kepada malaikat? Iku i'tiqadun, menekadkan annahum satemene malaikat iku mukramuna, makhluk kang den muliakan kabeh. Layak suna, ora pada duraka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah maing barang. Amaro kang perintah sapa Allahum ing malaikat, wayab aluna lan pada agawe sapa malaikat maing barang. Yuk maruna kang den perintah sapa malaikat, sodikuna kang pada bener kabeh malaikat pimain dalam barang. Baru kang awe habar sapa malaikat bikalawan ma. Jadi beriman kepada malaikat itu, ringkasnya kita harus menekadkan bahwa malaikat itu adalah mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu nggak boleh orang mencaci maki malaikat, bisa murtad hukumnya. Nggak boleh malaikat dibuat heri-herian, hati-hati, jangan. Kenapa? Mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, nggak boleh. Dan malaikat itu semuanya tidak ada yang durhaka kepada Allah. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan malaikat itu semuanya benar di dalam apa yang mereka sampaikan. Beritanya benar. Di kita berita nih banyak bohong nih. Kalau berita dari malaikat udah benar semuanya berita. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak makan, tidak minum, nggak tidur, nggak kawin malaikat. Dan juga
Malaikat itu banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Tapi kita disuruh tahu, hafal, kenal 10 malaikat, itu para pimpinan malaikat. Itu beriman kepada malaikat begitu. Kita harus tekankan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ibadum mukramun, di Al-Quran katakan hamba-hamba yang dimuliakan oleh lu. Allah aja memuliakan, artinya kita harus memuliakan gitu loh. Masa Allah aja yang maha penciptanya memuliakan kita dibuat main-mainan? Hati-hati, nggak boleh ya, karena Allah aja memuliakan. Kemudian wal kutub, apa wabil kutub? Wabil kutub ya, tadi wabil malaikat gitu ya. Wabil kutub utawi iman kalawan kitab-kitab. Kan kita juga wajib nih, karena pertama Islam dulu, baru Islam, setelah levelnya Islam tingkat iman. Karena Islam itu kan perbuatan jawareh, perbuatan anggota tuh. Kalau iman perbuatan hati. Nanti level tinggi lagi ihsan, kemarin itu. Makanya ketika orang Arabi mengatakan amantu billah, enggak, kamu nih aslamna ya, aslamna, kami Islam dulu, karena Islam baru iman gitu ya. Iku i'tiqadun nekadaken anna ing satemene kutub iku kalamullah, dawana Allah. Beriman kepada kitab-kitab itu, kita harus menekadkan bahwa kitab-kitab itu adalah perkataannya Allah. Jadi kalau misalkan orang mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad, dia murtad, nggak sah imannya. Karena iman itu harus menekadkan bahwa kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf itu adalah kalamnya Allah. Kecuali yang udah tambahan-tambahan dari para pendeta itu ya. Selain Quran itu kan ada tambahannya, udah ada campur tangan manusia. Kalau Al-Quran nggak bisa. Dan kitab-kitab itu ajali. Jadi Allah itu kodim, ya kalamnya juga kodim. Kodim itu dahulu nggak ada permulaan. Lu itu Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah kan udah lewat. Loh, makanya begini, bukan Allah ngomong nggak ada permulaan, nggak ada akhirnya. Karena ketika Nabi Musa bicara dengan Allah itu dibuka tabir, kemudian ditutup lagi, begitu. Hijabnya dibuka, kemudian ditutup lagi. Ya seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas kalamnya Allah sangat nikmat. Ketika Nabi Musa mendengarkan kalamnya Allah, itu pulang dari situ Nabi Musa kalau dengar suara manusia mau muntah, bahkan mau pingsan, ditutup telinganya. Beberapa hari nggak bisa dengar itu. Udah mendengarkan sesuatu yang sangat nikmat, mendengarkan suara manusia, udah mau pingsan Nabi Musa, ditutup. Ada di kitab Ummul Barahin kalau nggak salah nih, jangan Allah ya, kalamnya Allah. Kita udah mendengar suaranya bidadari, misalnya ngimpi bidadari, dengar suaranya nikmat. Kita dengar suara artis muntah. Kenapa? Saking nikmatnya. Beda, levelnya beda. Al-qaimu bidatihi, Allah itu yang adanya dengan zatnya sendiri. Kalau kita kan adanya karena diciptakan oleh Allah. Makhluk semuanya adanya karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah adanya itu dengan zatnya sendiri. Al-munajah. Oh iya, al-qaim keliru. Kalamullah ini lagi. Al-qaim bidati, kalamullah itu yang menetap di dalam zatnya Allah. Gitu ya. Kalamullah itu yang menetap di dalam zatnya Allah. Al-qaim bidatihi. Al-munajah anil harfi, dan kalamnya Allah itu nggak ada huruf. Kalau kita ngomong ada huruf. Suara F aja binatang ada hurufnya kalau ditulis, ya kan? Suara kucing ada hurufnya, suara apa aja ada huruf. Tapi kalau kalamnya Allah nggak ada hurufnya. Wasaut nggak ada suaranya, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, nggak ada hurufnya, nggak ada titik komanya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Loh, itu Al-Quran ada hurufnya nih. Al-Quran itu
adalah kandungan daripada kalamullah yang qadim. Makanya kata Allah apa? Lau anjalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddiam min khasyatin. Nih, kalau Al-Qur'an ini enggak melalui Nabi Muhammad dulu, langsung turun ke gunung hancur, enggak kuat, enggak ada yang kuat menerima Quran. Enggak ada yang kuat. Itu gunung hancur. Lau anjalna hadal Quran, seandainya aku turunkan ini Al-Quran ala jabalin atas gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddiam min khasyat, maka kamu akan melihat, menyaksikan Quran langsung merunduk dan pecah hancur. Nggak bakal kuat. Nggak ada satupun yang kuat menerima Al-Quran kecuali setelah turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kalamullah yang qadim nih, nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada ini. Nah, baru setelah melalui Nabi Muhammad, nah itu ada tulisannya, ada ini. Itu tadinya nggak ada. Makanya Al-Quran yang kita baca itu adalah kandungan daripada kalamullah yang qadim. Kalamullah yang qadim yang Allah berbicara itu nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada awal, nggak ada akhir. Paham kan maksudnya ya? Gitu. Karena yang jelas, jangan menyerupakan kalamnya Allah dengan makhluk. Karena laisa kamislihi syai'un. Wa anna kullama lan satemene saben-saben barang tadamanat kang mengku apa kutubhu ing ma iku hakun bener. Semua sesuatu yang ada di dalam kitab-kitab itu benar adanya. Pokoknya asal sebelum ada tahrif ya, sebelum ada perubahan, ada campur tangan manusia. Karena kitab-kitab yang lainnya ada campur tangan manusianya, kayak Injil, Zabur, itu semuanya benar. Karena kalamullah wa anallaha ta'ala satun Gusti Allah taala ku anjalan nurunakan sapa Allah ha ing kutub ala ba'di rusulihi ingata sebagian pirang-pirang utusan Allah bi alfadin kalau pirang-pirang lapad hadisatin kang anyar fi alwahin dalam pirang-pirang papan atau alwah lembaran ala lisanil malaki atau ing atase lisane malaikat, dan Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada sebagian para rasulnya. Ada yang melalui lapad-lapad yang baru, lapad-lapad tulisan-tulisan gitu ya, turunkan berupa tulisan di papan atau di apa gitu. Ada yang melalui lisannya para malaikat, kayak Al-Quran melalui malaikat Jibril. Kayak suhuf-suhuf nih, ada yang melalui itu langsung tulisan-tulisan itu. Si Nabi Musa mendapatkan ada tulisan begini-begini gitu. Gitu ya. Jadi nggak semua mau. Dah, itu beriman kepada kitab-kitab. Karena Al-Quran sendiri loh. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tapi kalamnya Allah. Sampai Al-Quran sendiri menantang di dalam Quran. Sampai sekarang tantangan Al-Quran nggak ada yang mampu untuk menjawab. Seandainya kamu menganggap bahwa Quran itu kalamnya manusia, coba kamu kumpul deh. Yang pinter-pinternya, profesor, doktornya, atau mau semuanya dikumpulin dalam satu meja, suruh bikin satu surat aja yang seperti Al-Quran, awalnya sama akhirnya. Walau surat yang paling pendek sekalipun, itu tantangan Allah kepada manusia dan jin. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Dulu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ikut, tapi diketawain, kayak bikin surah kayak Al-Quran. Namanya surah Al-Fil juga dia. Al-Fil. Ma huwal fil, gajah. Apa itu gajah? Kata dia, ainuhu sogir, matanya kecil. Wabat nuhu kabir, perutnya besar. Wahurtumu tawil, apa tuh? Panjang. Iya, diketawain. Itu Al-Quran nggak ada yang model begitu. Surah Fil Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nggak ada yang model itu. Anak TK. Gajah itu matanya kecil, iya kan, perutnya besar, belalainya panjang. Ini itu anak TK begitu. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Lu kumpulin profesor seluruh dunia, manusia sama jinnya, nggak usah satu apa surah kayak Al-Baqarah, satu surah paling pendek aja nggak bisa. Dan beritanya benar. Makanya Al-Quran ini setiap hurufnya mengandung mukjizat. Kitab yang nggak pernah habis ditafsirkan dari dahulu kala sampai sekarang Al-Quran.
terus orang semakin kesini semakin mendapatkan penemuan baru, ilmu-ilmu yang baru. Kemudian wabil apa? Wabil rusul. Utawi iman kalawan para rasul. Nah sekarang iman kepada para rasul, iman kepada Allah udah, pada malaikat udah, kitab-kitab udah, para rasul sekarang. Iku i'tiqadu nekadaken, menekadkan, meyakini, membenarkan anallaha satun Gusti Allah iku arsala ngutus apa Allah. Hum ing rasul diutus ilal khalqi maring makhluk. Wa nazzalan bersiakan sapa Allah hum ing rusul angkuli wahimatin saking saben-saben cacat wa naksin lan kekurangan. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu mengutus para rasul, diutus untuk menjelaskan kepada makhluknya risalah dari Allah. Dan para rasul itu semuanya manusia yang sempurna, Allah bersihkan daripada cacat dan kekurangan. Nggak ada, para rasul ini semuanya ganteng, nggak ada rasul yang jelek, nggak ada. Tuh, nanti kalau rasulnya jelek kita ngumpul orang bisa keliru, disangkanya yang lain yang rasulnya, iya kan, bahaya ya kan, nggak ada. Para rasul ini semuanya dibersihkan oleh Allah daripada sifat cacat dan kekurangan. Pahum maksumuna, dan semua para rasul itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nggak ada nabi satupun yang berbuat dosa. Minas sogoir, daripada dosa-dosa kecil, wal kabair, dan dosa-dosa besar. Qoblan nubuwati, sebelum jadi nabi, wabah dahlan, setelah jadi nabi. Jadi para rasul, mulai Adam, Idris, Nuh, sampai semuanya para rasul, ini nggak ada satupun yang berbuat dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Lu itu Nabi Adam memakan buah yang terlarang, itu bukan satu dosa. Karena sebelum Nabi Adam tercipta, Allah udah mengumumkan, inni ja'ilung fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di bumi. Jadi Nabi Adam ini harus turun ke bumi. Iya kan? Sebabnya melalui itu. Ini bukan satu dosa. Anggap deh pelanggaran aja, tapi bukan satu dosa. Jadi para rasul ini maksum, dijaga oleh Allah daripada melakukan perbuatan dosa. Karena kalau melakukan dosa itu namanya khianat. Itu namanya khianat. Manusia-manusia pilihan. Kenapa? Ya karena kan utusan-utusan Allah. Nggak ada kekurangan, nggak ada cacatnya. Terus kita pun seneng. Rasulnya gagah, ganteng. Iya kan kita, misalkan para rasul, kita punya presiden gagah-gagah aja, nggak seneng ya kan? Pengen yang gagah, yang ini kan, tampan ini tuh. Tegap, wah ahli ini ahli itu, harus kan begitu kan. Kita nyeritain sama bangsa-bangsa yang lainnya seneng, iya kan. Jadi begitu deh, memang begitu, bangga kalau punya pemimpin begitu. Baik apa sebelum jadi nabi ataupun sudah jadi nabi. Jadi nggak ada para rasul kok kecilnya nyolong, nggak ada ini. Qoblan nubuwah wa ba'daha. Betul enggak? Sebelum jadi nabi ataupun setelah jadi nabi, dijaga loh. Nggak ada rasul waktu kecilnya nyolong duit, nyolong jambu, nggak ada. Itu ngaji apa enggak sih begitu loh? Ngaji, makanya lo ngaji kita yang benar. Nggak tahu, nggak bisa baca kitab kali. Nggak ada. Jadi sebelum jadi nabi maupun sesudah jadi nabi, ya sebelum jadi nabi waktu kecil itu dijaga oleh Allah, nggak melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Loh, kalau para rasul punya masa lalu jelek, loh nanti bakal diungkit-ungkit loh ketika dakwah. Lu dulu kamu begini, iya kan? Lu kita ejil misalkan dakwah nih, masa lalunya dulu lu diungkit-ungkit sama orang. Lah, ngomong dakwah nasihat-nasihat begini, dia juga begitu kan, begitu ya kan? Ya iya, makanya dijaga oleh Allah para nabi nih, sebelum jadi nabi maupun setelahnya tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi, bukan Nabi Muhammad aja, apalagi Nabi Muhammad, nabi yang paling afdol ya. Makanya nih, ini harus jadi keyakinan. Jadi ketika orang menjelaskan para nabi, para rasul nggak sesuai dengan kayak ini, berarti nggak ngerti, dia menyimpang ya, karena jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksumuna minas sogoir wal kabair,
Qablan nubuwah wa ba'daha, sebelum menjadi nabi ataupun setelah jadi nabi, enggak ada. Dah, ini singkat-singkatnya aja. Wabil yaumil akhiri, utawi iman kalawan dina kiamat. Bagaimana sih beriman kepada hari kiamat itu? Wahwa, utawi, bener ya? Wahwa yaumil akhir iku minal mauti, awit saking mati, ila akhirima tumeka maring akhir barang, ya kau kang tumiba apa mak iku i'tiqadu wujudihi, nekadaken anane yaumul akhir, wa malan barang istamalat kang mengku apa yaumul akhir alaihi ngatasem. Nih, beriman kepada hari kiamat itu mulai kita mati. Mati itu termasuk kiamat, kiamatnya kita, ya kan? Kiamat kita nih mati, kiamat sugro, ada kiamat kubro yang besar hancur. Yang kita mati itu harus ditekadkan tuh, mulai kiamatnya kita tekadkan. Kemudian di dalam kiamat ini ada pertanyaan, di dalam kubur ini ada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Nah, itu kita harus yakin, kita harus beriman itu. Wa naimil qabri, lan nikmat kubur, yang husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian au azabihi, atau siksa kubur, yang sul khotimah bakal dapat siksa kubur, disiksa. Lu mati nih enak lu, asal husnul khotimah. Kita mati di sono nanti ketemu sama keluarga, sama ini. Misalkan kakek kita udah meninggal, lu kakek kita nunggu cucuku kapan nyusul, mesti begitu. Iya, inget tuh. Nanti kumpul di sono, asal dalam satu keimanan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Apa terusnya? Orang-orang yang beriman itu, kemudian orang yang mengikuti sama keimanan, maka zuriyahnya itu alhaqna bihim, aku pertemukan. Asal satu keimanan, sama-sama sulawati pertemukan. Nanti di sono lebih nikmat, ngumpul, iya kan, dikenal-kenalkan yang kita, oh ini loh, oh, ini bapaknya kakek, ini loh, ini tuh. Asal satu keimanan. Asal nggak punya utang loh pas matinya. Punya utang nggak bisa penjara dulu. Walaupun mati husnul khotimah, nggak bisa ngumpul sebelum utangnya dibayar. Walaupun memang Allah belum menggelar pengadilan. Pengadilannya nanti setelah kiamat kan, belum digelar. Tapi tetap ada penjara di sono. Tapi kalau misalkan dia punya anak, anaknya soleh, nanya mungkin, oh teman bapakku ini, si ini, datangi temannya bapaknya. Mungkin bapakku punya utang apa enggak? Oh iya punya utang, dibayar apa deh. Aman, udah dilepas. Tanpa melalui pengadilan, udah dibayar, langsung dilepas. Makanya hati-hati, jangan nyepelekan utang. Wah, penjara lu sono. Ya kalau ada anak kita bayar, kalau nggak dibayar sampai kiamat, ya udah harus bayar pakai amal soleh. Utang sedikit jadi gede amal solehnya. Apalagi utangnya gede, bahaya. Sampai dahulu Nabi ini, orang mati syahid aja, orang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Tetap utang harus diselesaikan dulu. Itu yang mati syahid. Apalagi yang biasa. Wal ba'silan, menekankan, mempercayai adanya kebangkitan dari kubur. Nanti kita bakal dibangkitkan dari kubur. Wal jaja, dan piwales amal, hari pembalasan amal. Amal kita bakal dibalas. Sekecil apapun kebaikan, kita bakal menikmati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Juga sama loh, sekecil apapun keburukan kita bakal menyaksikannya, bakal mendapatkan balasannya. Karena itu hati-hati. Jangan ini, jangan ngentengin dosa lu udah dibalas di sono, waduh. Wal hisabilan hisab, dan amal kita bakal dihisab, dihitung nanti. Lu kita nih ingatnya Allah, amal lupanya banyak lupanya. Ya.
ngomong yang bermanfaat sama ngomong yang ngecapruk, banyak ngecapruk. Iya kan, coba aja hitung. Lu ibadah kita sama tidur kita aja banyakan tidurnya daripada ibadahnya. Lu coba hitung. Kita ibadahnya berapa menit sih sehari semalam loh. Iya kan? Dihisab nanti di. Semua bakal hisab, kita nengok dihisab. Kalau ditanya, kita membalikan badan bakal hisab. Semuanya, karena itu hati-hati. Wal mizanilan timbangan, bakal ditimbang amal kita nanti. Wasiratilan jembatan sirot, bakal suruh melewati jembatan sirotol mustaqim. Jembatannya lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang, terbentang di atas neraka jahanam. Wal jannatilan surga, wan narilan neraka, dan harus menekadkan adanya surga dan neraka. Karena ada orang-orang dari zaman ini dianggap surga neraka ini dongeng. Itu murtad loh. Itu nggak beriman berarti. Kemudian wabil qadari, utawi iman kalawan pesten, iman kepada pesten iku i'tiqadun, nekadkeun annama saten barang qadar kang mesti ing mas sapa Allah Gusti Allah bil ajaling dalam zaman ajali iku labuda ora kena ora apa min wuku saking tumibane ma wa mau te baram lam yuqaddir kang ora mesti sapa Allahu ing ma yastahilu iku yastahil mustahil apa wuku tumibane ma. Nah, kita harus menekadkan bahwa Allah sebelum kita lahir, semenjak zaman ajali zaman yang gak ada permulaannya, sama kayak kodim, mirip-mirip sama kodim, itu udah ditakdir semua manusia nih, udah dikodok, udah ditentukan nanti bakal lahir tahun sekian, ibunya ini bapaknya lahir beneran. Apapun nanti kalau sakit, nanti sekolah perbuatannya begini, ada tulisannya semuanya. Nah, semua yang Allah takdirkan sejak zaman ajali pasti terjadi, pasti bakal terjadi. Dan semua yang tidak ditakdirkan sejak zaman ajali yastahilukuhu, mustahil akan terjadi. Nah, ada lagi ulama merinci, itu yang pasti tidak bisa dirubah itu adalah kodo yang mubrom. Tapi kalau kodo yang mu'alak bisa dirubah. Nah, itu macam-macam dah, nanti ada bahasanya panjang. Nah, itu aja. Pokoknya yang ditakdir oleh Allah itu mesti bakal terjadi, dan yang tidak ditakdir oleh Allah mustahil akan terjadi. Wa annahu ta'ala satam wa annahu ta'ala satam Gusti Allah taala iku qadar mesti sapa Allah al khairan kebagusan wa sarara lan keelean qabla khalqil khalqi ing dalam sadurunge dadi akan makhluk, dan Allah sudah mentakdir, mencatat, mengatur sesuatu yang baik maupun yang buruk sebelum makhluk ini tercipta. Sebelum makhluk tercipta udah ditulis oleh Allah semuanya, udah rapi, udah catatannya. Ya nanti yang catatan-catatan itu bakal terjadi. Jadi yang baik maupun yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau bukan lagi belajar begini, ya kurang adab kalau menisbahkan keburukan kepada Allah. Tapi aslinya itu khairuhu wa syarruhu minallah. Ada lagi orang kayak Pak Mu'tazilani, dia kalau yang buruk bukan dari Allah, dari manusia itu sendiri. Kalau yang baik baru dari Allah. Nah, itu sebenarnya keliru dalam secara akidah nih, keliru. Bid'ah itu ibadah. Karena orang harus sahih dulu sebentar akidah. Lu kalau misalkan yang buruk bukan Allah, berarti setan yang menciptakannya bukan Allah. Kalau setan yang menciptakan bukan Allah, berarti ada pencipta lagi selain Allah. Wah, itu bisa masalah besar. Karena itu kita harus iman nih, akidah yang benar. Khairuhu asarhu minallah. Yang baik maupun yang buruk dari Allah. Wa anna jami'al kainati lan satemene sekabehane pirang-pirang kang wujud, semua yang ada, apapun, dimanapun, siapapun, semua yang ada iku bi qadaihi kalawan ketentuan Allah wa qadarihi lan pestane Allah. Semua yang ada, apapun, tidak bisa luput daripada ketentuan dan takdirnya Allah. Jadi semua pokoknya yang terjadi itu takdir. Makanya ketika kita husnudon kepada Allah, orang nggak bakalan sedih, nggak bakalan gelisah, nggak bakalan takut. Kenapa? Dia tahu yang mengaturnya adalah Arhamur Rahimin. Tenang hatinya. Husnudon apapun pada Allah, terjadi apapun yang husnud
insya Allah akhirnya bakal indah, akhirnya bakal baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.